Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hoirunisa Nurul Fitri, salah satu staf pengajar Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Sragi, Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang KD yang pertama pada mapel komputer dan jaringan dasar, yaitu menerapkan K3LH sesuai dengan lingkungan kerja. Apa itu K3LH? K3LH sendiri merupakan singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Nah, pengertian dari K3LH merupakan keselamatan yang berhubungan erat dengan mesin, peralatan kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja, dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Kemudian tujuan dibuatnya K3LH itu adalah yang pertama, untuk melindungi para pekerja dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan para pekerja. Tujuan berikutnya yaitu untuk memelihara kesehatan para pekerja, untuk memperoleh hasil pekerjaan yang lebih optimal. Kemudian tujuan berikutnya yaitu untuk mengurangi angka sakit atau angka kematian di antara pekerja. Tujuan yang keempat yaitu mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh sesama pekerja. Nah, tujuan yang berikutnya yaitu untuk membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Tujuan yang ketujuh yaitu untuk menjamin keselamatan setiap orang atau pekerja yang berada di tempat kerja. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu sebagai sumber produksi yang dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Dalam melaksanakan pekerjaan, kecelakaan dapat terjadi secara tidak terduga. Untuk menghindari dan meminimalkan terjadinya kecelakaan tersebut, perlu disusun yang namanya instruksi kerja. Pembuatan instruksi kerja harus disesuaikan dengan keadaan peralatan yang dipakai. Contohnya, peralatan yang dipakai di lab komputer berbeda dengan peralatan yang dipakai yang ada di bengkel TKR. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan atau disiapkan oleh sebuah perusahaan atau misal sekolah untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Di antaranya yaitu pada setiap laboratorium atau bengkel atau ruangan dibuat tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua orang yang akan masuk ke dalam lab atau ruangan tersebut. Kemudian setiap alat yang akan digunakan untuk operasi dibuat instruksi kerjanya. Instruksi kerja tersebut dapat langsung ditempel pada alat atau tempat-tempat tertentu, sehingga setiap orang yang akan menggunakan alat tersebut dapat membaca petunjuk pengoperasian alat dengan jelas. Hal tersebut dimaksud untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur dalam pengoperasian alat. Kemudian yang ketiga yaitu pada setiap ruangan dibuat poster keselamatan dan kerja dan label-label yang menunjukkan bahwa kecelakaan yang mungkin terjadi. Kemudian yang keempat, bahan-bahan yang berbahaya seperti kimia, fungisida, pestisida, dan yang lain sebagainya diberi label atau tanda menggunakan lambang atau tulisan peringatan. Nah, kita yang berada pada jurusan TKJ sehari-hari banyak berinteraksi dengan komputer. Ketika kita menggunakan komputer, kadang-kadang kita merasa lelah, nyeri, khususnya di bagian tangan atau mata yang terasa penat. Hal tersebut bisa disebabkan karena kita salah di dalam mengatur posisi anggota tubuh kita. Salah satu contohnya yaitu ketika kita menggunakan mouse. Usahakan agar pergelangan tangan berada pada posisi tidak menggantung atau lebih rendah daripada mouse-nya. Nah, posisi yang baik yaitu posisi yang sejajar antara pergelangan tangan dengan mouse. Kemudian posisi tubuh saat kita sedang menggunakan komputer. Badan harus pada posisi tegak.
di depan komputer dengan jarak pandang mata antara 45 sampai 70 cm. Posisi yang salah dalam mengatur monitor dapat menyebabkan mata cepat lelah dan rasa nyeri pada leher. Untuk menghindari gangguan-gangguan tersebut, kita harus menerapkan yang namanya prinsip-prinsip ergonomi. Nah, prinsip-prinsip ergonomi tersebut meliputi yang pertama pengaturan tempat kerja, pengaturan kursi, pengaturan mouse dan keyboard, pengaturan monitor, kemudian kita juga memerlukan yang namanya istirahat sejenak atau break. Nah, kemudian kita masuk ke simbol-simbol K3LH. Nah, simbol-simbol K3LH ini diatur dalam Kemenaker RI 1135-Men-1987 tentang bendera keselamatan dan kesehatan kerja. Simbol-simbol K3LH sering kita temui di laboratorium, di bengkel, dan di tempat-tempat lain. Nah, bentuk-bentuk keselamatan kerja ini memiliki simbol dan warna yang beraneka ragam. Simbol dan warna tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Kemudian apa sih manfaat dari penggunaan simbol K3 tersebut? Nah, dengan adanya simbol K3 tersebut, kita dapat menarik perhatian terhadap adanya keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian dapat menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan. Manfaat selanjutnya yaitu mengingatkan para karyawan untuk menggunakan peralatan perlindungan diri. Selanjutnya, dengan adanya simbol K3 mengindikasikan di mana peralatan darurat keselamatan berada. Yang terakhir yaitu dapat memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Nah, ini merupakan gambar-gambar simbol K3LH. Misalnya ada gambar telepon genggam yang disilang, berarti di situ dilarang menggunakan telepon genggam. Contohnya misal ada pada pom bensin. Kemudian ada gambar kamera yang disilang, berarti di situ dilarang memotret dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa materi tentang K3LH. Materi selanjutnya akan kita teruskan di video berikutnya. Demikian materi tentang K3LH hari ini. Sekian dan terima kasih.